Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya pada kegiatan kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Marfani Nisyar dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Maksud dan tujuan saya kemari ialah untuk melakukan observasi dan wawancara terkait dengan kegiatan kewirausahaan di kalangan masyarakat pada masa pandemi COVID-19 pada saat ini. Sebelumnya, kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak Ahmad. Baik, dengan Bapak Ahmad. Nah, pada saat ini usaha seperti apa Pak yang Bapak kembangkan? Dari limbah kaleng lem dibikin untuk menjadi produk, boleh dikatakan produk itu untuk dipakai masyarakat untuk menampung sampah atau dikatakan sesodok sampah untuk membersihkan sampah. Berarti dalam hal ini usaha yang dikembangkan oleh Bapak ialah pengolahan limbah kaleng dari lem untuk dibuat menjadi pengki ya Pak? Iya. Ya, baik. Kemudian sejak kapan usaha ini Bapak dirikan? Sejak terjadinya pandemi COVID-19 maju ke 2 tahun. Berarti untuk dalam hal ini usaha yang telah Bapak kembangkan baru didirikan ya Pak? Iya. Sejak tahun kedua COVID-19 iya. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini sedang terjadi pandemi COVID-19. Nah, mungkin pandangan Bapak terkait dengan pandemi yang terjadi seperti apa Pak? Waduh, banyak ya. Kesatu, perekonomian makin menurun, kebutuhan besar. Ya, baik. Berarti pandemi ini sangat berpengaruh ya Pak pada perekonomian masyarakat itu sendiri. Kemudian dampak seperti apa yang Bapak rasakan terhadap usaha yang Bapak jalani dalam kondisi seperti ini? Untuk sementara ini berjalan lebih bagus karena orang sangat membutuhkan yang dikatakannya prokes, protokol kesehatan. Prokes itu tidak usah orang pakai masker aja, membersihkan lingkungan di sekitarnya juga dengan adanya pengki itu sangat berguna bagi masyarakat. Berarti dalam hal ini usaha yang Bapak kembangkan atau jalan itu berkaitan ya Pak? Iya, sangat dengan pandemi COVID ini, yang mana pembuatan pengki itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dalam menjaga protokol kesehatan agar tidak mudah untuk terpapar dari virus COVID ini. Kemudian dapat kita ketahui bahwa pandemi ini kita belum mengetahui kapan berakhirnya. Kemudian untuk strategi Bapak itu sendiri dalam mempertahankan usaha yang Bapak jalankan pada saat ini hingga nanti ke depannya seperti apa? Saya kira kalau dalam saat ini material yang dibutuhkan sangat banyak. Nanti kalau sudah berjalan mungkin lebih banyak, prospeknya cerah untuk kedepannya. Tidak menunggu bahan bakunya, itu udah pasti tidak bakalan menunggu bahan baku. Keduanya cerah kedepannya karena orang sudah terbiasa dengan hidup berdisiplin, terutama dalam menghadapi pandemi ini, dan mereka hidup merasa nyaman dengan adanya begini dan terbiasa. Mereka sudah selalu membersihkan apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus ditinggalkan. Berarti dalam hal ini strategi yang Bapak miliki untuk mempertahankan usaha yang Bapak kembangkan sudah cukup matang, yang mana untuk bahan baku yang Bapak butuhkan dalam pembuatan produk yang Bapak hasilkan tersedia cukup banyak ya Pak, dan mudah untuk didapatkan. Kemudian dalam penjualannya itu sendiri, bagaimana cara Bapak mempromosikan produk yang Bapak hasilkan untuk dijual kepada masyarakat secara umum Pak? Kebetulan di lingkungan kami ini ada yang namanya PKK. Kita mendekati dengan mereka, kita boleh dikatakan rumbukan, ternyata mereka antusias untuk mendapatkan produk yang namanya itu pengki itu. Jadi kita tidak susah-susah memasarkannya, dan juga banyak pesanan-pesanan dari penjual yang namanya itu, kalau di kita kan di sana itu apa, kelontongan atau apa ya, sejenis itulah, pecah belah.
mereka siap menampung dan membeli sebanyak-banyaknya karena masyarakat sudah banyak mengerti apa arti sehat dan apa arti bersih itu. Jadi pemasarannya tidak susah, tidak sulit. Yang dikhawatirkan andai kata terjadinya pandemi terlalu lama, bahan bakunya mungkin nggak ada. Nah, mudah-mudahan kedepannya pandemi ini cepat berakhir, maka bahan yang diperlukan oleh kami dan para pekerja bisa membuahkan hasil. Alhamdulillah pesanan itu udah banyak, malah sekarang yang susah itu mencari tenaga kerja. Berarti dalam hal ini untuk cara strategi mempromosikan barang yang Bapak hasilkan ini dibantu dengan baik oleh masyarakat sekitar, yang mana membantu Bapak dalam mempromosikannya ke sekolah, kemudian menerima pesanan-pesanan dari berbagai macam kalangan, mungkinnya berbagai macam pihak untuk membeli produk yang Bapak hasilkan. Kemudian mungkin di sini kendala yang Bapak hadapi ialah kekurangan tenaga kerja ya Pak dalam membantu Bapak untuk memproduksi barang yang Bapak hasilkan. Nah, mungkin dalam hal ini apakah saya boleh membantu Bapak dalam mempromosikan produk yang Bapak hasilkan dan juga mungkin untuk mempromosikan lowongan pekerjaan yang dapat membantu Bapak untuk mendapatkan pekerja yang dapat membantu Bapak dalam menghasilkan produknya Pak? Boleh. Nah, mungkin seperti itu Bapak terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya ajukan mengenai kegiatan kewirausahaan di kalangan masyarakat pada masa pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak atas waktu luang dan kesempatannya dalam kegiatan kali ini. Semoga pandemi cepat berakhir dan mudah-mudahan usaha Bapak kedepannya semakin maju, semakin berkembang. Amin, amin. Sekali lagi terima kasih ya Bapak. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih banyak atas kesediaan dan kesempatannya untuk mengikuti kegiatan kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Marfani Insyar dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Maksud dan tujuan saya ke sini ialah untuk melakukan observasi dan wawancara terkait dengan kegiatan kewirausahaan pada masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya, kalau boleh tahu dengan siapa? Dengan Indra. Dengan Kang Indra. Ya. Ya, baik. Di sini Kang Indra bekerja sebagai apa? Saya bekerja sebagai karyawan cuci motor yang pada biasanya buka dari pagi sampai sore. Baik, berarti di sini Kang Indra sebagai karyawan cuci motor ya, Kang ya. Nah, mungkin kalau boleh tahu Kang Indra bekerja di tempat cuci motor ini sejak kapan? Sudah 5 bulan bekerja di cuci Ya, motor. berarti sudah lumayan lama ya Kang ya bekerja di sini sebagai karyawan cuci motor. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa keadaan sekarang ialah dalam kondisi pandemi COVID-19 ya Kang. Nah, menurut pandangan Akang sendiri mengenai pandemi ini seperti apa Kang? Ya, biasanya kalau pandemi, biasanya kalau cuci kalau nggak pandemi kadang 20 motor sampai 25 motor. Kalau sekarang ya paling 2 sampai 3 motor sehari. Baik, berarti dalam hal ini pandemi sangat mempengaruhi kinerja dari tempat cuci motor ini ya Kang, yang mana biasanya setiap harinya tempat cuci motor ini dapat mencuci motor 20 hingga 25 motor. Kemudian mungkin dalam kondisi seperti saat ini berkurang sangat drastis ya Kang, yang mana di bawah 10 motor yang bisa dicuci dalam satu harinya. Nah, mungkin berarti dampak yang dirasakan dalam keadaan pandemi seperti saat ini sangat banyak mempengaruhi kegiatan atau kegiatan kewirausahaan pada masa pandemi seperti ini, terutama di tempat cuci motor itu sendiri ya Kang. Nah, mungkin dalam hal ini bagaimana strategi Akang dan juga mungkin karyawan yang lainnya dalam mempertahankan usaha yang dilakukan pada saat ini Kang? Dengan menurunkannya harga cuci
motor dari 13.000 sampai 10.000. Berarti strategi yang dilakukan oleh Akang dan juga karyawan lain, terutama pengelola usaha ini, ialah dengan menurunkan harga jasa cuci motor yang mana dari 13.000 menjadi 10.000 ya Kang, seperti itu, agar mungkin banyak masyarakat yang tertarik untuk mencuci motornya di sini karena ada diskon itu sendiri yang seperti itu. Kalau boleh tahu di sini Akang bekerja sendiri ataukah dengan karyawan yang lain? Dulu karyawannya ada 5 orang, tapi sejak pandemi ini saya bertahan seorang. Jadi dalam hal ini kondisi pandemi seperti saat ini sangat mempengaruhi kinerja karyawan ya Kang, yang mana pandemi juga sangat mempengaruhi ya Kang orang-orang dalam menjalankan pekerjaannya. Nah mungkin hal tersebut menjadikan karyawan-karyawan dari tempat cuci motor ini mungkin beralih profesi ke pekerjaan yang lain, sehingga hanya tersisa Kang sendiri untuk melanjutkan usaha dari cuci motor itu sendiri. Nah mungkin dalam hal ini strategi atau cara dalam mempromosikan usaha cuci motor itu sendiri yang dilakukan oleh Akang dan juga pengelola usaha di sini seperti apa Kang? Melalui dari mulut ke mulut dari para konsumen. Nah mungkin dalam hal ini berarti cara mempromosikan tempat usaha cuci motor ini ialah melalui mulut ke mulut ya Kang, yang mana mungkin para konsumen dari tempat usaha cuci motor ini kemudian membicarakan tentang usaha tempat cuci motor ini kepada orang lain, sehingga orang lain yang mendapatkan informasi tersebut datang ke sini untuk mencuci motor di sini, seperti itu ya Kang. Jadi dengan memanfaatkan para konsumen yang sudah mendapatkan layanan atau jasa dari tempat cuci motor ini. Baik. Nah mungkin dalam hal ini bolehkah saya membantu Akang dan juga pengelola tempat usaha cuci motor ini untuk mempromosikan terkait dengan usaha yang dijalankan, yaitu usaha tempat cuci motor ini? Bagaimana Kang? Apakah diperbolehkan? Ya boleh. Ya baik. Ya, terima kasih banyak ya Kang. Nah mungkin seperti itu Kang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya ajukan mengenai kegiatan kewirausahaan pada masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini, terutama pada kegiatan usaha jasa cuci motor di tempat ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kang Indra yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam kegiatan kali ini. Semoga pandemi cepat usai dan semoga usaha cuci motor ini dapat berkembang lebih maju. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Kang. Mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.